karena lu nggak tahu soal kesenian lebih dalam aja, makanya lu bilang nari itu menjadi aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja. Halo semuanya. Nah, di sini kita sedang bersama Mas Batara. Jadi sekarang kita lagi ada di Sanggar Sodoroka dan kita bertemu dengan Mas Batara Safri Gandindoro. Sebelumnya kenalin, nama aku Mirza Tarinaldi. Nama aku Syifa Anaya. Nah sekarang kita lagi bersama Mas Batara Safri Gandindoro. Iya, halo Mas. Terima kasih sudah datang ke Sodoroka. Oh iya. Pertama kita Mas Batara bisa kenalin diri dulu deh. Selama ini Mas Batara ini ngapain sih? Mas Batara ini siapa sih sebenarnya? Oke, aku Batara Safri Gandhi. Biasanya kalau di Swarga Loka ini dipanggil Arah atau Mas Arah sama teman-teman dan murid-murid di sini. Aku sebenarnya kalau sekarang jabatannya di Swarga Loka itu aku jadi program director. Nah, kalau di Swarga Loka sendiri kan memang kita bergerak di bidang kesenian, tapi dikhususkan untuk talenta budaya. Jadi kita tuh berusaha untuk membibit calon-calon seniman yang bisa jadi agen perubahan, terutama yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan ya. Nah, di situ dulu aku memang aktifnya di sini sebagai penari, terus kemudian umurku bertambah jadi koreografer, terus sekarang ini lebih kepada ngatur program-program. Jadi kalau program-program yang di Swarga Loka yang berkaitan dengan masyarakat dan koneksi keluar itu aku di sini. Gimana sih Mas Batara bisa tertarik awalnya dengan tari tradisi? Apa ada hal yang membuat Mas Batara memutuskan untuk menjadi koreografer dan jadi penari? Sebenarnya kalau tertarik dengan tradisi itu aku nggak ada paksaan sama sekali dari orang tua, karena memang dari kecil aku udah diperlihatkan sama hal-hal yang berbau kesenian. Jadi aku nonton mereka latihan, aku nonton pementasan, jadi banyak cerita waktu aku kecil yang akhirnya ngebuat aku jadi tertarik sendiri gitu. Kalau misalkan bisa dibilang ya kecilku agak rewel ya ketika anak-anak kecil lain tuh memilih untuk main gitu, aku lebih memilih dengerin mereka diskusi gitu, dengerin mereka rapat gitu, karena itu buat aku jadi sesuatu yang menarik aja. Dan akhirnya oh iya benar, ternyata kesini-sininya aku malah benar-benar rindu banget sama bidang kesenian tari tradisi. Berarti kan Mas Batara ini kan termasuk penari Mas. Jadi kita kan banyak nih teman-teman di luar sana yang bilang cowok kok nari, pasti cowok tuh nari apa nggak malu, kayak cewek kayak becong itu gimana Mas? Sebenarnya kita nggak bisa kontrol orang lain, omongan orang lain, terus mereka mau ngomongin apa kita ya nggak bisa kita, bukan hak kita lah ya untuk kontrol mereka. Itu pandangan mereka, cara pikir mereka. Yang kita bisa kontrol kan diri kita sendiri. Kita bisa membatasi hubungan dengan mereka supaya kita nggak jadi kepikiran banget atau overthinking gitu kan. Sekarang overthinking ya, dengerin omongan orang. Kalau buat aku jadi lebih ke aku yang ngeborder aja. Kayak misalkan akun Instagramku juga aku filter komen. Jadi kalau misalkan komen-komen yang berkaitan dengan berbau bullying, aku udah filter begitu. Jadi yang nggak mungkin bakal ada komentar itu di depo, karena aku juga ngerasa aku gampang jatuh ketika dikritik atau di komen yang kayak gitu-gitu. Waktu kecil pun ada, tapi waktu kecil aku juga kayak udah apa sih? Cuma dia ngomong aja gitu, nggak yang terlalu kepikiran banget gimana soal laki-laki penari itu berkaitan dengan sama, dibilang bencong, dibilang macam-macam kayak gitu. Soalnya aku berada pada lingkungan seni tradisi yang cukup dalam dan melihat banyak penari-penari laki-laki yang ada gitu. Jadi aku nggak pernah ada rasa ketakutan sama sekali untuk ya lu, karena lu nggak tahu soal kesenian lebih dalam aja, makanya lu bilang nari itu menjadi aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja. Lanjut nih, kita ada pertanyaan. Jadi boleh diceritain sedikit gak sih pengalaman Mas Batara ini selama dari kecil menjadi penari sampai sekarang tuh
Apa pengalaman yang bisa diucapkan Mas? Pengalaman. Kalau pengalaman sebenarnya yang paling berkesan kali ya. Yang paling berkesan buat aku tuh pernah dikasih penghargaan Dewan Muri waktu pas umur 16 tahun waktu itu. Itu pada saat itu aku juga kaget sebenarnya karena itu aku baru beberapa kali membuat karya tari. Terus pas momen itu aku sedang menggarap 150-an penari untuk drama wayang gitu, untuk membuat drama wayang. Dan di situ juga ada momen apa namanya, Rekor Muri itu memberikan penghargaan aku sebagai penari tradisional Jawa Timur. Karena kaget, kalau bisa dibilang tuh aku nggak seneng gitu dapat ini. Karena buat aku ini jadi tanggung jawab lebih, ya nggak sih? Kalau kita dapat peringkat ya atau dapat penghargaan setinggi itu jadi tanggung jawab. Nah kita mikir ke depannya emang gue bakal lanjut pada satu ya, emang gue bakal lanjut terusin. Kalau ternyata ya gue memilih untuk ada di terus gitu, supaya bisa bertanggung jawab terhadap hal yang udah dikasih itu. Itu salah satu yang berkesan. Juga kemarin dengar katanya Mas Batara ini habis mendapatkan medali emas. Wah iya itu sangat keren banget ya. Kalau itu jadi pengalaman satu berkesan lagi karena di usia aku yang 27 tahun ya, pas aku mendapatkan itu kan umurku 27 tahun, aku masih bisa bertarung dengan diriku sendiri karena kan semakin kita usianya bertambah itu kan energi dan lain-lain itu kan nggak seperti pada saat kita sebelumnya gitu kan. Pada saat itu ada cabang tradisional dance sport yang ada di ranah pekan olahraga nasional. Terus kita adalah satu-satunya atlet dari DKI Jakarta yang DKI Jakarta punya gitu untuk bisa dipertandingkan di sana. Gitu. Dan ya itu latihannya yang berat sih ya karena kita tuh benar-benar emang ya karena atlet ya. Jadi di treatmentnya atlet. Nah aku seneng banget dengan treatment itu karena dari dulu aku berharap aku tuh punya pekerjaan yang memang bisa selaras dengan hobiku. Aku suka olahraga, terus aku suka nari, terus aku suka apa lagi ya? Aku suka membuat koreografi. Bisa nggak Mas Batara berbagi pengalaman nih atau menarik cerita selama menjadi penari atau koreografer? Ya salah satu pengalaman yang juga aku berkesan itu ya pas kemarin aku menang PON. Wah. Gold medals. Waduh. Itu seru sih karena di usiaku yang 27 tahun tuh aku bertarung dengan diriku sendiri yang latihan itu bener-bener yang memang treatment atlet, kita latihan fisik terus latihan koreo gitu kan. Nah itu selama kurang lebih ya 1 tahun aku menuju dari BK PON menuju PON gitu 1 tahun. Tapi kalau intens itu ya sekitar 3 bulan kita bener-bener latihan fisik terus-terusan. Ada tes fisik juga soalnya kan ya karena ini tanding olahraga ya, jadi cabang tradisional dance sport itu memang baru di PON. Terus DKI itu memang waktu itu belum punya atlet dan aku sama partnerku Denta itu mengajukan diri untuk menjadi atlet tradisional dance sport DKI dan kebetulan diterima gitu kan. Nah ini yang aku suka, jadi karena aku suka olahraga, aku suka nari, aku suka bikin koreo, terus aku memiliki pekerjaan yang punya gaji tetap. Jadinya kan selama aku freelance dancer kan gajinya fluktuatif ya, jadi setiap bulan itu nggak tentu berapanya. Nah tapi selama aku jadi atlet ini daftar atlet, aku jadi punya gaji tetap yang dimana kerjaku adalah latihan fisik, nari, dimana itu semua tuh hal-hal yang aku sukai gitu dan digaji. Enaknya tuh itu. Itu nikmat banget sih. Itu nikmat banget sih. Jadi kayak menjalankan hobi terus dapat kerjaan dapat gaji. Wah, nah, itu benar-benar. Ya makanya itu juga yang sebenarnya banyak di underestimate sama orang-orang kan kalau jadi penari itu buat apa sih? Ujung-ujungnya mau kemana sih? Tapi dari itu aku nggak pernah terkecoh atau tergoyahkan gitu loh untuk mencari pekerjaan di luar dari apa yang aku kerjakan gitu. Dan akhirnya sekarang tuh aku bisa membuktikan itu. Dan menang PON kemarin juga hal yang buat aku sangat-sangat berkesan dan memorable moment. Iya, karena kan PON itu benar-benar satu Indonesia dan gitu susah banget. Hmm. Terus apalagi Mas Batara jadi atlet DKI PON itu keren banget buat modal.
Kita juga kan, aku kan sebagai penari juga dan Syifa Aku juga sebagai atlet bela diri di Kepo. Jadi gimana sih mas, kok bisa, gimana caranya bisa biar kita bisa ikut masuk pon juga, bisa Iya, dapat nih. gold medal juga. Ya kita harus mulai dari pikiran kita dulu sih. Jadi kalau jadi atlet itu ternyata ya pada saat di medan pertempuran, ya aku bilangnya medan pertempuran, ketika arena aku nari itu yang diuji itu bukan fisik tapi mental. Jadi beneran pikiran kita yang diuji, gimana kita bisa bertahan. Kan itu penuh ketakutan ya, kita kan bertanggung jawab penuh karena targetnya waktu itu, targetnya tradisional dari sport dari DKI adalah gold medals. Kan setiap KONI gitu-gitu punya target tersendiri, kalau tidak memenuhi target berarti kita dianggap gagal. Itu aku punya tanggung jawab nih, kesana harus gold medal. Sedangkan lawan-lawanku kita lihat dari belakang semua itu benar-benar yang wah bergairah banget mereka juga, dan yang ternyata yang pada saat itu tuh yang berkecamuk adalah pikiranku. Jadi ternyata aku belum sebegitunya tuh menguasai mentalku untuk menarikan apa karyaku yang di atas sana. Jadi mau jadi atlet atau mau tanding di PON, kedua itu fisikal dan mental itu harus dilatih terus-terusan. Berat ya. Iya berat, wah berat banget nih apalagi Berat, di PON itu. makanya gajinya besar berat karena berat. Atlet itu berat banget. Iya, kira-kira tantangan sama Mas Batara kepilih jadi atlet PON nih, tantangan tersulit apa menurut Mas Batara? Ya tantangan karena partner ya. Kalau partner itu kan kita harus sama-sama mengendalikan ego. Bener kan? Iya. Kalau kita ya FLS 2N atau apapun yang kita nggak sendirian gitu. Di situ tuh ada harus nahan-nahan. Kadang kalau dia emosi kita yang nahan, kadang-kadang kita jadi diem-dieman. Tapi kita dalam satu visi dan misi yang sama untuk sama-sama mau meraih gold medal. Itu yang paling susah sih buat aku. Memahami partner. Itu perasaan. Ya, dan untungnya sebenarnya ini juga kebetulan. Partner aku itu adalah partnerku dari kecil nari gitu. Jadi si Denta ini adalah partnerku dari kecil nari yang kita tuh emang udah satu chemistry banget. Jadi untuk kalau buat chemistry kita udah nggak perlu dicari lagi karena barengan terus kemana-mana dari dulu sampai sekarang gitu. Sekarang pun kerja juga bareng. Dia yang mendesainin aku untuk kostum dan jadi kita berkarya bareng gitu. Jadi enak, aman. Kita mau nanya lagi, Mas Batara ini kan hitungannya sebagai yang ngurus yayasan Swarga Loka ini. Jadi kita punya pertanyaan nih, kan di Sanggar Swarga Loka ini kan banyak anak-anak kecil, banyak anak-anak yang remaja juga. Nah, gimana sih Mas Batara ini bisa ngatasin tantangan tetap melestarikan tari tradisi? Gimana caranya mereka tuh suka sama tradisi di era modern ini? Karena kan banyak sekarang anak-anak sekarang kan yang kayak lebih suka K-pop, lebih suka yang lagu-lagu barat atau tari barat. Gimana sih Mas biar kita tuh tetap bisa melestarikan tari tradisi? Sebenarnya kalau yang di sini yang kita kasih pemahaman ke mereka itu adalah lo mau sampai segede apapun lo tuh jangan sampai lupa akar gitu. Karena jangan sampai lupa akar karena itu yang akan membedakan kita dengan siapapun gitu. Buat aku belajar tradisi itu nggak ada matinya. Kita mempelajari masa lampau kan ya. Ini sebenarnya aku juga nyesel sih kenapa waktu SMA tuh aku nggak begitu mempelajari betul soal sejarah, geografi yang ternyata setelah aku menjadi koreografer di sekarang itu semua aku akan balik untuk pelajari. Pertama, ketika kita memahami satu kesenian, kita harus memahami keadaan geografis. Kenapa kesenian itu bisa terbentuk? Berbatasan dengan apa? Banyuwangi sendiri. Karena aku mempelajari kesenian di Banyuwangi Gandrung. Dia berbatasan dengan Bali, berbatasan dengan laut apa yang mempengaruhi keseniannya kayak apa kan itu. Terus sejarah. Ketika kita mau membentuk karya baru, kita kan harus tarik ke belakang pada eranya. Era sekian, ini pada saat lagi apa, ini pada saat lagi apa yang akhirnya terbentuk, ini yang akhirnya sekarang geraknya aku pakai kayak gitu. Dan itu buat aku jadi satu hal yang menarik. Ternyata untuk mempelajari satu bidang, kita akan memahami bidang lainnya juga. Kita akan mempelajari dari bidang. Jadi benar, buat aku sistem sekolah di Indonesia akhirnya benar. Ketika kita di SMA, SMP itu belajar semuanya. Tapi kita tetap harus punya kendaraannya apa. Nah, beruntungnya aku dari SMA, aku udah tahu kendaraanku apa. Kendaraanku adalah aku mau jadi koreografer, aku mau jadi kreator, seniman di seni pertunjukan. Jadi aku belajar soal hitungan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, geografi.
gitu tuh akhirnya nyangkut. Aku bawa kecil-kecil untuk perjalananku nanti. Nah, itu berkait sama kenapa anak Indonesia harus belajar soal tradisi, dan keluarga lokal membimbing anak-anak kita untuk mempelajari tradisi karena itu identitas, ya kan? Kita lahir di mana? Di Indonesia, gitu kan? Mau kita kemana-mana, kita kan dikenal di Indonesia. Nah, apa tuh sih yang bisa mengenalkan kita dengan, bisa kita gampang dikenal? Ya identitas. Dengan misalkan ya, contoh identitas secara fisikal, berkain, gitu kan? Dan kita secara tidak langsung kita mempromosikan batik atau mempromosikan motif itu kepada orang-orang yang melihat kita dengan fashion yang sekarang bisa dikombin banyak sekarang kalau kita mau lihat. Terus apalagi desain stage misalkan di pensi itu bisa kita taruhin desain kayak gitu. Mau batik atau apapun yang bisa rasanya Indonesia banget, pilar, soal bicara soal pendopo dan lain-lain, semua itu akan terkait dengan tradisi. Kitanya aja nggak nyadar. Nah, identitas itu ketika kita pelajari itu akan membuat kita tuh tampak lebih spesial ketika kita berada di luar. Boleh nggak sih belajar K-pop dan lain-lain? Boleh, nggak masalah. Aku pun juga sama, aku tertarik dengan instrumen-instrumen barat atau kesenian-kesenian dari barat. Aku juga referensiku kebanyakan dari luar karena secara teknikal buat aku ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Jadi bisa kita ambil kecil-kecil buat kita sendiri. Jadi ngambil referensi dari manapun. Iya, itu keren banget ya, karena emang benar-benar kita harus melestarikan tradisi di Indonesia, karena itu benar identitas Indonesia kan, dari Indonesia. Terus tadi kan juga dibilang sama Mas Bathara mungkin tentang sistem sekolah di Indonesia, berarti kalau misalnya kita mau jadi apa aja kita tetap harus belajar ya Mas? Betul, karena belajar itu nggak akan pernah berhenti sampai kita mati kan. Betul. Ya kan? Jadi sampai sekarang kita kayak gini punya sangga, aku jadi belajar soal politikal juga, kayak misalkan legalitas sangga. Wah, iya. Nah itu kan ternyata kalau kita sadar, kita nggak sadar, itu kita pelajarin semua loh di di sekolah, bener nggak? Ada PKN. Di lingkungan nyata ya. Iya benar, ternyata kepake semua. Jadi buat aku sistem sekolah di Indonesia ketika kita harus mempelajari semuanya itu benar. Tinggal kitanya aja yang udah fokusnya kemana. Kadang kan mungkin karena kita ikut ini, itu jadi nggak fokus kan, jadi kemana-mana. Tapi kalau kita benar-benar bisa meluruskan, maksudnya gue tuh sebenarnya apa sih? Gue tuh mau jadi penari dan koreografer dari Indonesia yang dikenal ke mancanegara. Berarti kan bidang gue kesenian, kebudayaan. Nah dari sini ini akan aku bawa terus sambil mempelajari legalitas, mencari politik, mempelajari tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika, apa itu apalagi ya, matematika, karena tetap ada hitungan, ya kan, membuat produksi, tetap kita harus memahami bagaimana hitungan itu bekerja, ya kan. Tadi kan Mas Bathara sempat ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika nih. Jadi kita mau nanya nih Mas Bathara melihat konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks tari tradisional di Indonesia itu gimana sih Mas? Ya, Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya gini, ada beberapa pendapat mengatakan kalau tari tradisional Indonesia itu nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi kan tetap bahwa banyak sekali lomba-lomba tari Nusantara yang dimana mereka menampilkan tari-tari dari berbagai daerah, terus kemudian dilombakan dan siapa yang menang. Ada pendapat yang mengatakan kalau tari tradisional itu nggak bisa dilombakan. Tapi sebenarnya aku bisa membantah bahwa yang dilombakan itu sebenarnya bukan keseniannya, tapi yang dilombakan adalah materinya, penarinya, gitu kan, orangnya. Mereka bisa nggak memahami soal apa yang mereka bawakan. Nah, konsep Bhinneka Tunggal Ika itu juga ternyata ada di dekat sama kita. Gitu. Kayak misalkan kita dalam sebuah produksi, kita berbeda-beda, tapi kan kita tetap satu untuk menjalankan satu visi dan misi dimanapun, mau kita kerja di lingkungan manapun, konsep itu akan dipakai terus. Kita bertemu bertiga, kamu punya latar belakang sendiri, kamu punya latar belakang sendiri, aku punya latar belakang sendiri, yang dimana kita sama-sama mau membentuk satu entitas atau membentuk satu nilai baru atau membentuk satu produksi baru yang kita tuh mengutarakan pendapat kita, ada ketidakcocokan, bla 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 bla, jadi ada negosiasi, terus larinya kemana? Pengendalian ego,
Tapi intinya untuk apa? Untuk tujuan bersama kan, satu gitu. Sama dengan Indonesia. Ketika kita banyak sekali banyak banget mau hitung kesenian di Indonesia, nggak akan ada habisnya. Aku sebagai penari mau mempelajari semua tari di Indonesia 100 tahun nggak akan cukup. Karena memang benar-benar Banyak, beragam banget. beragam banget. Tapi kok kita bisa satu ya, namanya Indonesia gitu. Ya karena apa? Karena Indonesia adalah lahir dari prinsip itu. Mereka tahu Indonesia karena keberagamannya gitu. Dan ini yang harus kita pertahankan, dan konsep ini yang harus kita bawa kemanapun. Jadi ada yang namanya toleransi, ya kan, dan lain-lain. Ya cara menghargai, betul. Karena ya yang Bhinneka Tunggal Ika itu muncul namanya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata sering sekali muncul. Menurut Mas Batara nih, apa sih yang membuat tradisi ini kan beragam dan kayak di Indonesia tuh, kenapa sih di Indonesia tuh banyak jenis tariannya, ada tarian dari ini, tarian dari ini, beragam banget tuh, kenapa sih Mas? Pulau di Indonesia ada berapa? Ya sekitar segitu ya. Pulau aja di Indonesia bisa ribuan, belasan ribu ya kan. Terus di dalamnya ada berapa manusia, ya kan? Belum lagi kita dijajah di masing-masing tempat itu beda, ya kan? Di Pulau Sumatera yang jajan paling sering apa? Tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Tapi dari konsep itu kita bisa memahami kenapa akhirnya kesenian kita banyak. Karena pengaruhnya juga berbeda. Yang jalur perdagangan mana? Batavia lewat jalur perdagangan. Di situ ada pedagang India, terus ada Cina, semuanya campur jadi satu. Akhirnya ada yang kawin satu sama lain. Indonesia X Cina, Indonesia X India. Dengan mereka membawa keseniannya sendiri-sendiri, akhirnya jadi muncul kesenian-kesenian yang baru. Ada tanjidor, terus ada gambang kromong, ada apalagi samra. Misalkan di Betawi sendiri ya, ini udah samra aja udah Arab perpaduannya. Gambang kromong udah apa? Cina gitu kan. Jadi kan pengaruhnya beda-beda ya. Akhirnya kita punya tuh ragam-ragam kesenian yang berbeda-beda pula gitu. Dan cakep nggak? Cakep. Dan semuanya rasanya tetap Indonesia dengan keunikan dari khas daerahnya masing-masing. Belum lagi kita ngomongin masalah pesisir, belum ngomongin masalah tengah. Kalau di pesisir karena berhubungan sama jalur perdagangan di laut, semakin banyak dong perpaduan-perpaduannya. Kalau di tengah-tengah, mana sih yang kebudayaan asli? Sekarang kita juga bingung kebudayaan asli Indonesia yang mana, karena semuanya kan saling berpengaruh. Dan berpengaruh itu bukan jelek, tapi akhirnya membentuk satu satu bentuk yang baru yang unik gitu kan. Jadi kalau kita mau ngomongin keaslian mana yang asli, iya kita juga nggak begitu paham mana yang asli gitu. Karena kan semua cerita dari nenek moyang kita yang diturunkan itu kan juga mengalami perpaduan dari omongan ke omongan juga. Jadi ya kita nikmatin aja apa yang ada. Kalau ngomongin tentang keberagaman nih, pasti ada sangkut pautannya dengan nilai-nilai kebudayaan. Nah, gimana cara Mas Batara bisa mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dan pengajaran tari tradisional nih? Ya, kalau nilai-nilai kebudayaan yang kita punya itu kan sebenarnya yang paling gampang diturunkan adalah saling menghargai, gitu. Di dalam satu kelas ada 15 orang, ya kan? Dimana dengan kualitas teknik yang berbeda-beda, mereka disatukan untuk menjadi satu kelompok pentas. Mereka harus saling menghargai satu sama lain. Pertama, menghargai waktu. Ya kan? Kalau latihan butuh kedisiplinan. Proses menghargai waktu ini adalah hasil dari kebudayaan kita juga, ya kan? Terus abis itu mereka memahami satu sama lain visi dan misi tadi yang disatukan dalam satu tim. Lu punya apa, lu punya apa, lu punya apa, kita kekuatannya apa. Nah itu mereka satukan dalam satu tujuan bersama. Yang nilai kebudayaan itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu adalah contoh kecil gitu. Contoh besarnya dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan pekerjaan, dan semuanya nilai-nilai kebudayaan yang kadang tuh kita kalau ngomongin kebudayaan selalu bicaranya produk terus. Tari tradisional, musik daerah, itu kan sebenarnya bentuk dari produknya kan. Iya. Tapi nilai yang terkandung di dalamnya ada banyak, toleransi, ya kan, terus ya budi saling menghargai itu, terus habis itu apa lagi? Budi pekerti, ya kan, budi pekerti, nilai yang sangat Indonesia banget.
menghargai yang lebih tua. Wah iya itu Ya kan? benar tradisi Indonesia Ya, banget. itu tradisi Indonesia banget yang dimana sebenarnya ya kalau kita ngomong kebudayaan nilai itu yang harus kita bicarakan gitu. Bentuknya nggak selalu soal baju adat. Tadi kan Mas Batara, tadi kan kita ngomongin juga tentang budidaya ini Mas. Dalam dunia tari tradisional tuh sebenarnya butuh nggak sih kayak misalnya kita tetap butuh saling menghargai atau kebudayaan yang tadi yang diomongin kayak misalnya saling menghargai yang lebih tua, saling menghargai kebudayaan lain juga. Butuh nggak sih sebenarnya untuk tari karena kan untuk di tari tradisi itu kan kebanyakan mereka punya daerahnya masing-masing yang mereka itu nggak selalu mau untuk belajar daerah lain. Ya. Jadi mereka tetap mempertahankan tradisi mereka sendiri dan mereka kayak misalnya dalam bawa tradisi itu kan mereka tetap membawakan tradisi masing-masing untuk melawan kan, untuk bersaing untuk jadikan juara satu. Butuh nggak sih kayak saling menghargai ini tentang ini, jadi kan kayak misalnya lomba tari tradisi yang satu menang dia bawain tari misalnya dari Betawi, yang satu menang yang satunya kalah dia bawain tari Sunda. Mereka tuh bisa jadi karena kekalahan itu mungkin mereka jadi mikir juga, mungkin mereka bisa jadi berantem atau musuhan. Kenapa sih butuh berantem gitu? Jadi kita butuh masih kayak saling menghargai antar budaya gitu. Sangat butuh ya. Nah, kalau konteksnya kompetisi memang agak susah kalau dia itu tidak bermental juara. Kalau kita ngomong ini salah satu pilar di Swarga Loka juga. Jadi kita ada pilar tangguh, kreatif, berbudi sama bermental juara. Bermental juara itu kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tapi ketika kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita masih suportif. Kita terima kekalahan kita. Kita terima kekalahan kita tuh kita harus gini. Kadang-kadang orang tuh gini. Kalau dalam situasi lombanya langsung, ya kan, terus kita tiba-tiba kalah, posisi kita, emosi kita tuh lagi unstabil, ya kan, karena kita nggak terima nih kekalahan kita. Aduh. Karena semua orang itu berpikir kelompoknya yang terbaik. Iya pasti. Nah makanya aku after lomba tetap ada rasa kecewa gitu kalau misalkan aku kalah. Aduh gini. Tapi aku butuh waktu, aku butuh jeda untuk memahami kekalahanku tuh kenapa gitu. Kayak misalkan ya kemarin aku lomba di World of Dance gitu kan. Terus habis itu sama timku, nah juara 3 gitu. Kan biasanya maksudnya aku tuh emang aku tidak menganggap bahwa juara 2 dan 3 itu adalah menang. Juara itu cuma 1 buat aku gitu. Jadi kalau untuk juara 3 atau juara 2 itu buat aku belum menang. Nah terus pada saat itu aku kecewa nggak? Ada kecewanya gitu. Karena aku nganggap bahwa timku tuh best, ya kan, best banget gitu. Terus dalam 1 hari setelah aku mencoba memahami dan nonton, nggak sehari, semalam nonton video sama mereka, ternyata banyak kesalahan yang kita kerjakan gitu, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi yang akhirnya oh iya jelas secara poin kita berkurang. Tapi apakah poin kita berkurang sama peserta lain gimana? Setelah aku nonton peserta lain, oh iya aku mengakui bahwa ternyata secara kualitas dan secara perapian mereka lebih rapi gitu. Jadi aku akhirnya jadi paham bahwa ya lu juara 3 karena ini gitu. Jadi ya buat aku ketika kita lomba dengan membawakan tradisi kita masing-masing, kita itu berlomba untuk menjadi penyaji terbaik, bukan tradisi mana yang paling baik, tapi siapa yang menyajikan karya itu dengan baik, dengan aspek penilaian yang diinginkan juri. Makanya aku selalu kalau lomba tuh mempertanyakan dulu, ini poin penilaiannya kayak apa, kriteria penilaiannya kayak apa, jurinya siapa. Karena juri itu akan berkait dengan selera. Betul. Ya kan? Jadi kita tahu nih, oh kalau jurinya A, seleranya begini. Nah, kalau karya kita begajulan, misalkan kayak gini-gini, nggak mungkin bisa masuk. Dan ya udah lo harus terima dengan hal itu. Gitu. Jadi sebenarnya yang harus disiapkan ketika kita melakukan kompetisi tadi, siap menang, tapi juga siap kalah. Gitu. Karena kalah itu adalah bagian dari pembelajaran juga. Betul. Orang bilang kalah adalah kemenangan yang tertunda. Kalau bisa kalah lagi berarti 2 kali ditunda. Kalau bisa kalah lagi berarti 3 kali ditunda. Ya udah, sekarang main lagi apa enggak gitu kan. Nah, tinggal ya itu kan ujian buat kita. Kita tough enggak? Kita kuat enggak? Kita mau emang benar-benar kejar gelar itu atau enggak? Kalau enggak ya udah. Enggak cuma event itu doang, masih ada event yang lain. Ngomongin soal lomba nih, Mas Batara.
kita juga dengar Mas Batar ini pernah ikut lomba di ajang TV nasional bersama tim Kesatria. Alhamdulillah. Dengan di mana? Di Indonesia Cari Bakat 2021 yang tidak terkenal di media sosial ya. Bisa langsung dicek aja ntar. Itu langsung di. Tahu ada di sini. Ntar ada Itu di sini. Itu gimana sih Mas? Kan ajang TV itu kan lebih ke entertain dibanding lomba tari tradisi yang kayak misalnya ada lomba tari tradisi kayak biasanya kayak di tradisi Nusantara. Beda masih sama sama lomba-lomba di TV-TV gitu? Sangat beda karena yang dikejar dari televisi adalah kita bukan cuma tampil secara teknikal bagus, tapi menghibur atau pas di hati masyarakat apa enggak, karena kan orang TV yang nonton. Itu sebenarnya menguji apa buat sebenarnya karya yang menciptakan itu bisa buat semua orang belum sih. Jadi ya hal itu gitu yang aku coba pelajari gitu dan pahami di dunia televisi, karena serunya adalah kita bertarung dengan vote gitu. Bukan penilaian secara teknikal, orang tuh menanggap tari gitu. Gimana semua. Nanti kan yang kita pikirkan adalah gimana caranya orang awam nonton kita interesting. Jadi kelihatan menarik gitu secara ya. message, pesan bisa diterima sama mereka. Nah itu yang menjadi menarik buat aku tadi. Sih, Mas Arab mau tampil di TV. Maksudnya apa yang pertama kali Mas Arab mau nih tampil di TV, gue mau nih bawain tari tradisi ada di TV. Soalnya gini, aku punya visi dan misi dari dulu adalah pengen memperkenalkan karya yang aku buat gitu dengan taste, dengan basic tari tradisi tapi dengan taste modern. Aku pengen semua apakah karyaku ini bisa diterima nggak sih sama masyarakat Indonesia. Ternyata ketika orang penari nonton itu banyak yang suka gitu. Dan di situ aku juga pengen ngasih tahu ke orang awam yang nggak ngerti tari tentang tradisi bahwa tradisi itu bisa berjalan dan bisa ada di konser manapun. Kayak konser yang modern yang entertainment itu bisa dimasukkan. Tinggal bagaimana kecerdasan dari kreator untuk bisa memasukkan unsur itu, bukan sekedar tempelan, tapi ide dasarnya itu memang berasal dari tradisi. Nah, itu salah satu misi yang mau aku sampaikan ketika aku ada di TV. Meskipun banyak juga pendapat dari senior-senior kita yang ngapain sih ke TV gitu, udah malah nanti rusak kalau jadi entertain. Karena aku punya visi sendiri, tujuan tadi itu adalah memperkenalkan tradisi ada di ranah ini. Udah, please. Tadi ngomongin apa? Apa tadi? Ya, Dua, tiga. Ngomongin soal lomba tadi yang dibilang ada senior-senior yang nggak terima gitu. Kenapa sih masuk TV? Itu misalnya mungkin ada senior-senior yang pengen tari tradisi itu tetap ada gitu, tetap sesuai dengan pakemnya. Jadi kan setiap tari tradisi itu setahu aku sebagai penari juga setiap daerah, setiap tari tradisi itu ada pakemnya, ada standarnya yang harus dijalankan. Nah, sementara kan Mas Batar ini kan mencampurkan mix dari tradisi dengan modern. Nah, itu gimana cara menanggapinya senior-senior yang sebenarnya buat aku gini, sebagai kita udah masuk ke terjun ke dunia kesenian gitu, kita tuh masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Aku ngerasa bahwa tugas aku adalah bukan di pelestarian tari tradisi, karena mereka udah punya orang-orang sendiri di daerah yang melestarikan tari gandrung Banyuwangi punya sendiri, melestarikan tari ini punya sendiri, seni ini punya sendiri gitu, punya generasi penerusnya atau orang-orang di daerah yang memang memegang teguh dan prinsip-prinsip itu. Dan aku nggak masalah dengan itu. Aku adalah kreator. Jadi sebagai kreator, aku tuh pengen mengeluarkan semua apa yang ada di pikiran aku dari imajinasi, terus kemudian dijadikan ide yang ada di kepala jadi ide nyata gitu. Nah, sebagai kreator aku punya kebebasan berekspresi.
Nah, aku merasa karena aku juga mempelajari tradisi bahwa karya itu nggak akan bisa lepas dari kreatornya. Maka karya yang aku munculkan adalah karya yang berbau dengan tradisi atau yang ini dari tradisi tapi dengan masuk ke ranah-ranah yang lebih entertain dan modern gitu. Yang harus kita pahami betul itu adalah tugas dan tanggung jawab apa. Mungkin sekarang tugas lu adalah menjadi penghubung antara tradisi itu dengan Gen Z atau gen setelahnya atau gen halilintar apa gitu ya. Pokoknya gen-gen yang nantinya bakal muncul tuh mungkin aku akan jadi penghubung. Kalau mereka suka dulu dengan apa yang dikerjakan karena ada nafas-nafas tradisi, kemudian bisa mereka mencari tahu lebih dalam, siapa tahu mereka mau jadi kreator juga. Kalau menjadi kreator, berarti kan kita harus memahami kesenian itu lebih dalam. Nah, kita akan kembali sebagai kreator, kita akan kembali ke mereka-mereka yang ada di pedalaman, bukan di pedalaman ya, di daerah, di daerah masing-masing untuk tahu keseniannya lebih dalam. Jadi ada koneksi yang terus terhubung. Nah, mungkin nanti ketika aku udah 50 sekian atau umurku sudah lebih beranjak senior banget gitu ya umurnya, tugasku akan beda lagi. Mungkin aku akan jadi pelestari, bisa jadi gitu. Tapi kan kita lihat saja nanti. Iya. Berarti selain melestarikan tradisi, Mas Ari juga gimana caranya? Berarti Mas Ari juga berusaha untuk gimana caranya anak-anak zaman sekarang tertarik. Betul. Itu. Mas Batar ini kan juga sebagai koreografer atau produser sebuah tari. Gimana sih cara ngatasin penari-penari atau orang-orang yang dipilih itu untuk berproses bareng? Gimana cara bisa nyatuin mereka untuk menjadi satu rasa? Gimana caranya? Itu tadi yang menurunin ego, seperti kan misalnya ada orang yang moodnya beda-beda. Gimana sih cara ngatasin sebagai koreografer dan juga produser? Kalau aku selama aku berjalan di Swargaloka ya, kita tuh kalau latihan harus 50% itu diskusi atau ngobrol santai atau apa itu hangout, 50%-nya adalah latihan teknik gitu. Latihan teknik itu wajib kudu mesti ya, udah nggak bisa ditawar. Tapi 50%-nya lagi kita tuh harus ada di obrolan-obrolan yang lebih intim gitu. Ngobrol apapun gitu, ngobrol soal kehidupan sehari-hari, ngobrol soal bahkan sampai main bareng kayak gitu-gitu. Karena itu yang akan membuat kita tuh jadi paham satu sama lain karakteristik. Makanya kenapa kalau di mana namanya di perusahaan-perusahaan itu ada karyawan yang apa sih kalau bahasanya ini bareng main bareng family gathering ya kan, family gathering gitu kan. Itu ada games, ada lain-lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan visi dan misi mereka gitu. Untuk bisa ada di ranah yang lebih satu rasa, karena ya satu rasa itu dibentuknya dari kebersamaan. Jadi mau nggak mau sebagai satu kelompok kita harus sama-sama. Jadi kan Mas Ari juga tadi kan sebagai koreografer juga. Nah, sebagai koreografer yang penarinya beda-beda, penari yang banyak. Gimana sih secara ngatur jadwalnya? Terus misalkan kan penarinya punya kesibukan masing-masing nih Mas. Jadi gimana cara ngatur jadwalnya biar bisa ketemu latihan sekarang. Ya sebenarnya kita balik lagi ke nilai tadi ya, negosiasi. Kita toleransi, negosiasi. Yang paling penting kita tahu dulu mereka tuh kesibukannya apa. Terus udah ditanya dulu dari awal. Ini kalau misalkan latihan jadwal yang kalian udah punya itu di tanggal berapa. Kalau misalkan seandainya kita nggak ketemu, berarti mereka tidak diajak dulu dalam proses ini karena secara jadwal nggak ketemu. Tapi kalau jadwalnya masih bisa ketemu ini di jamnya, aku kan cocok logi dulu lagi, ya kan cocok logi, terus habis itu set nemu pasnya di mana. Nah habis itu kita akan ngobrolin soal komitmen, gitu. Komitmennya ketika kalian sudah mengiyakan event ini yang aku ajak, terus dengan jadwal yang sudah ada ini nggak mungkin bisa ada jadwal dadakan. Ya, kalaupun ada toleransinya memang untuk hal-hal yang urgent. Misalkan tiba-tiba harus sigap mendadak gitu ya, atau amit-amit ada sakit parah atau apa yang kita memang punya kondisi juga, jadi kita sangat juga. Jadi kita belajar, supaya kita sama-sama bisa saling percaya, berkomitmen. Nah, ada nggak sih Mas orang yang nggak berkomitmen terus punishmentnya apa gitu? Dia kan tetap bisa ikut event ini gitu.
tapi belum tentu afternya. Kayak orang jahat banget gue ya. Enggak. Jadi belum tentu afternya, karena kita susah loh, kepercayaan yang sudah dibangun. Aku percaya kamu, tapi kamu mengkhianati kepercayaan itu pada satu momen. Belum tentu ini bisa balik gitu kepercayaan. Pasti aku akan mikir 2 kali. Nanti akan terjadi lagi hal kayak gini. Jadi yang sering-sering bakal aku ajak itu adalah orang-orang yang pertama konsentrasi dulu komitmen tinggi. Itu penting. Oke, untuk teman-teman di rumah yang dengar podcast ini, aku berharap teman-teman pahami betul potensi apa yang teman-teman punya. Gali sedalam-dalamnya. Ketika sudah menemukan itu, jadikan itu kendaraan untuk teman-teman memahami tentang apapun ya, pelajaran sejarah dan lain-lain. Dan satu yang perlu diingat adalah soal kesenian dan kebudayaan yang kita punya. Itu bisa teman-teman pakai dan terapkan dalam pekerjaannya teman-teman. Supaya apa? Supaya identitas itu tetap ada. Karena identitas itu adalah yang membuat teman-teman lebih Indonesia, lebih menjadi orang Indonesia dan menghargai apa yang kita punya di negara ini. Dan terakhir nih Mas, apa sih harapan Mas Batara untuk masa depan tari tradisional di Indonesia ini? Apa harapannya yang bisa disampaikan? Aku berharap ekosistem tari di Indonesia ini bisa semakin baik, mulai dari kreatornya, penontonnya, terus produsernya, dan ekosistem ini bisa dibentuk dan dijalin supaya bisa menjadi semakin besar lagi. Banyak kesenian-kesenian baru tumbuh, kesenian-kesenian baru lahir dengan nilai dan akar tradisi yang kita punya, supaya Indonesia ini bisa semakin matang dalam hal berkesenian. Karena kita ngomongin soal perbedaan yang kita punya di pulau-pulau kita, itu harus bisa kita jadikan satu dengan satu yang besar, Indonesia Nusantara. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Nah, Sedikit pengalamannya Mas Batara. Dan itu kita juga Iya. kesini gantian. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya Indonesia, tetap saling menghargai, saling toleransi. Mungkin gitu aja, sekian dari kami. Terima kasih semuanya yang udah nonton dan juga dengerin podcast ini. Jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya Indonesia dan juga jangan lupa tetap saling menghargai, saling toleransi. Saya Syifa Andaya. Saya Besda Fernaldi. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan podcast ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih, dadah.